Sejak pertama kali bertemu di ruang tamu kecil itu, si cewek rambut panjang tak bisa memalingkan pikirannya. Pertemuan yang ketika cowok emo datang ke rumahnya bersama cowok migdian, si cewek berambut panjang dan coklat itu merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dunia, tapi di dalam dirinya sendiri. Cowok emo itu, dengan hoodie hitam longgar, kaos putih yang sedikit robek di celana jeans bagian pahanya, dan mata sendu di balik poni gelapnya. Dia tak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar seperti bergema lama di kepala. Sementara cowok migdian, yang rambutnya cepat dan tubuhnya gempal tapi bersih, selalu datang dengan semangat. Lucu, ramah, gampang bikin nyaman. Dia seperti sahabat yang tahu segalanya, tapi justru itu masalahnya. Dia terlalu dekat, terlalu aman. Beberapa hari setelah pertemuan itu, cowok emo mulai sering muncul di chatroom. Dan si cewek, dia mulai menyimpan nama cowok emo itu di pikirannya. Lebih sering dari seharusnya, lebih dalam dari yang dia mau. Siang hari yang cerah, cowok migdian dengan rambut cepak dan tubuh gempalnya duduk di lantai dekat meja. Tangannya menggenggam botol minum. Matanya melirik ke temannya yang duduk tak jauh darinya. Cowok emo berhoodie hitam, kaos putih yang menempel pas di badan kurusnya, sedang asyik menatap layar Migi. Tangannya sibuk mengetik, kadang bibirnya melengkung, cekikikan kecil, lalu tertawa pelan. Seolah dunia di dalam genggamannya jauh lebih menarik dari dunia nyata. Bro Migi ramai ya, bro? Tanya si cowok migdian, berusaha terdengar santai. Cowok emo menoleh sekilas, masih dengan senyum menggantung. Hehe, iya, ini lagi bercandaan aja. Random banget, lucu sumpah. Tak puas dengan jawaban itu, cowok migdian meraih ponselnya. Jempolnya lincah membuka aplikasi Migi, lalu masuk ke chatroom yang sama. Kecurigaan mulai menumpuk, seperti kabut di dadanya. Dan di sana tertera jelas nama pengguna yang paling ia kenal. Cewek berambut panjang, si gebetannya. Ikon emotikon malu, balasan manja. Stiker hati, beberapa bahkan dikirim langsung ke akun cowok emo. Matanya membelalak, jantungnya berdegup tidak karuan. Apa-apaan ini? Ia memperbesar layarnya, membaca ulang tiap baris pesan. Mereka bercanda, mereka tertawa. Tapi tidak dengan dia. Tiba-tiba, semua terasa asing. Seakan dia berdiri di luar jendela, melihat dua orang saling menyapa hangat dari dalam rumah yang dulu ia pikir akan jadi miliknya. Tangannya mengusap wajah, berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan si cewek yang tertawa manja ke temannya sendiri justru makin mengusik pikirannya. Kenapa bukan aku yang bisa buat dia tertawa seperti itu? Dan malam itu, tanpa sadar, ia menyusun rencana. Besok, mereka akan bertiga di sebuah kafe kecil yang netral. Ia ingin jawaban, ia ingin kejelasan. Hari itu, di taman kecil dekat rumahnya, dia duduk di bangku kayu, memainkan ujung rambut coklatnya sambil menunggu. Cowok migdian datang duluan, dengan gaya santainya yang khas, kaos polos dan tas selempang. Dia duduk di sebelah cewek itu, membicarakan game dan rencana weekend. Tapi mata si cewek mencari yang lain. Dan tak lama kemudian, cowok emo datang. Dengan langkah malas, hoodie yang sama, dan tatapan tenang yang seperti menyimpan badai. Saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang diam-diam bergerak. Bukan kata, bukan tindakan, tapi perasaan yang tak bisa dibohongi. Si cewek tahu ini salah, tapi dia juga tahu perasaan yang tumbuh di tempat yang salah. Ini terasa nyata dan semuanya belum meledak. Belum, tapi sebentar lagi semua akan berubah. Di sebuah kafe kecil bernuansa vintage, lampu gantung kuning temara menari perlahan di langit-langit, menyebar cahaya lembut ke meja-meja kayu tua yang mengilap. Di sudut ruangan, 3 orang duduk di meja kecil dekat jendela. Seorang cewek berambut panjang dan lurus, mengenakan blus putih polos, menggenggam gelas bening berisi lemon tea yang esnya sudah mencair. Jemarinya yang pucat sedikit gemetar, tapi ia menyembunyikannya di balik senyum kecil. Pipinya merona, bukan hanya karena udara hangat dalam ruangan itu, melainkan karena cowok di sebelahnya. Seorang cowok emo dengan hoodie hitam dan ripped jeans, yang baru saja menyelipkan candaan ringan yang tak sepenuhnya lucu.
tapi terasa hangat. Tawanya meluncur lirih, ringan. Seperti angin sore menyapa lembut tirai jendela. Di seberang mereka, duduk seorang cowok bertubuh gempal, rambut cepak, sorot matanya kosong tapi dalam. Pandangannya terus tertuju pada dua orang di depannya. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa. Kedekatan itu terlalu kentara, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Cowok itu menarik napas, menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Musik jazz pelan dari sudut ruangan tidak mampu meredam ketegangan yang merayap pelan. Aku cuma pengen tahu, kalian berdua emang udah deket ya? Cewek itu menoleh. Wajahnya mendadak pucat, meski cahaya lampu tetap menyinari sisi manis pipinya. Ada kegugupan di matanya, semacam pertarungan batin yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Hanya diam, bukan karena tidak tahu jawabannya, melainkan karena takut menyuarakan kebenaran. Takut cowok emo di sebelahnya akan pergi jika tahu bahwa rasa itu telah tumbuh. Bahwa dirinya sudah terlalu jauh suka. Cowok emo tetap diam. Sorot matanya masih tak berubah. Tapi cewek itu tahu, ia belum sepenuhnya paham betapa dalam perasaan yang sedang ditaruh diam-diam di hadapannya. Cowok gempal di seberang mereka menunduk, tangan kirinya menggenggam ujung jaket dengan erat, seperti sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah. Aku suka sama kamu dari dulu, tapi aku sadar. Cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Cewek itu menatapnya mata basah, tapi masih tak bisa berkata-kata. Bibirnya sempat terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Bukan karena tak ingin menghargai perasaan itu, melainkan karena hatinya sudah lebih dulu terseret ke arah lain. Ke arah yang belum pasti. Ke arah seseorang yang bahkan belum tentu punya rasa yang sama. Cowok Migjan itu tersenyum, senyum yang pahit, namun ikhlas. Ia berdiri perlahan, menatap cowok emo yang kini juga menegakkan tubuh. Meski ekspresinya tetap sulit ditebak. Jagain dia, Katanya pelan. meskipun kamu belum sadar. Mungkin dia lebih berarti dari yang kamu kira. Lalu ia pergi. Suara lonceng pintu kafe berdenting pelan saat ia melangkah keluar, membawa serta sebagian udara hangat yang tadi ada di ruangan. Dan setelahnya, kafe kecil itu terasa jauh lebih hening. Seolah waktu ikut terdiam menghormati perasaan yang memilih pergi. Apakah semua masih bisa diperbaiki? Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Migi APP.